Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua terbebas dari virus corona. Oke, di video kali ini Mimin akan kasih tahu ke kalian tentang pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter 200. Penasaran dengan videonya? Mari kita mulai. Ikuzo Mina. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, apabila kalian ingin mengikuti giveaway spesial 10k subscriber Oni Project, ayo follow Instagram kami di @otakunoisekai. Karena setelah Oni Project melewati 10k subscriber, Oni Project bakal sering melakukan giveaway melalui Instagram kami. Terima kasih. Akhirnya, setelah menunggu waktu yang panjang, matahari pun terbit sepenuhnya dan berhasil membakar seluruh tubuh bayi iblis Muzan. Itu berarti bayi iblis Muzan telah hilang dari muka bumi. Kemenangan akhirnya didapatkan oleh pasukan pemburu iblis. Ubuya Shikikiriya, sang pemimpin pemburu iblis ke-98, menangis dengan perasaan campur aduk dengan kemenangan ini. Bukan hanya Ubuya Shikikiriya, semua pemburu iblis yang luka ringan dan semua Kakushi juga menangis akan kemenangan ini. Perjuangan masih belum berakhir, karena masih banyak teman-teman pemburu iblis yang memiliki luka dan harus segera dirawat. Pemburu iblis dan Kakushi yang memiliki luka ringan bersama melakukan pengobatan kepada pemburu iblis yang mengalami luka-luka berat. Oke, siapkan tisu kalian. Diawali dengan kisah Gyome Himejima. Gyome Himejima menolak untuk diobati oleh pemburu iblis dan Kakushi karena Gyome merasakan bahwa dirinya sudah tidak bisa ditolong lagi. Gyome sudah terlanjur kehabisan banyak darah. Gyome meminta pemburu iblis dan Kakushi untuk mengobati pemburu iblis lain. Itu merupakan permintaan terakhir dari sang pilar terkuat, Gyome Himejima. Sebelum kematian menjemput, Gyome bermimpi tentang pertemuan kembali antara Gyome dengan anak-anak panti yang telah mati oleh iblis. Tambahin tisu kalian teman-teman. Oke, lanjut. Pertemuan mereka diawali dengan panggilan anak panti kepada senseinya, yaitu Gyome Himejima. Anak-anak panti meminta maaf kepada Gyome karena pada waktu iblis menyerang, mereka pergi seperti mau melarikan diri. Padahal tujuan mereka adalah mengambil peralatan kebun untuk dijadikan senjata dan juga pergi mencari bantuan. Semua itu dilakukan hanya untuk melindungi Gyome Himejima yang tidak bisa melihat. Akhirnya Gyome pun mengerti dengan situasi tersebut. Mereka juga meminta maaf kepada Gyome karena telah mengusir Kaigaku. Tapi di balik pengusiran Kaigaku ada alasan tersendiri. Itu karena kalau nggak salah sih, Kaigaku telah mencuri sesuatu dari panti. Mimin lupa yang dicuri Kaigaku itu apa. Oke, kita lanjut. Setelah mendengarkan semua pernyataan anak-anak panti, Gyome pun meminta maaf balik kepada anak-anak panti. Gyome meminta maaf karena telah gagal melindungi anak-anak panti. Lalu anak-anak panti melarang Gyome untuk meminta maaf karena semua anak-anak panti menyayangi sosok Gyome dan selalu menunggu kedatangan Gyome di isekai. Kemudian akhirnya Gyome diajak pergi ke isekai bersama anak-anak panti. Dan tibalah kematian bagi sang pilar terkuat, Gyome Himejima. Gyome mati dengan senyuman indah tanpa penyesalan. Oke, selanjutnya kita ke kisah Iguro dan Kanroji. Tambahin tisunya teman-teman. Keadaan Iguro dan Kanroji begitu parah. Dan sama seperti Gyome, lukanya sudah tidak bisa ditolong. Bahkan ular Kaburamaru milik Iguro ikut meneteskan air mata. Sebelum maut menjemput mereka berdua, Kanroji bertanya kepada Iguro tentang kemenangan melawan Muzan. Lalu kemudian mereka saling mengingat masa-masa indah bersama saat mereka berdua pertama kali bertemu. Masa di mana Iguro telah menolong Kanroji yang tersesat di dalam kediaman Ubuya Shikikagaya. Kemungkinan setelah Iguro bertemu Kanroji, Iguro merasa terselamatkan dari kehidupan yang suram dulu. Itu karena telah menemukan pujaan hati. Iguro pun menyatakan semua perasaan sukanya kepada Kanroji. Iguro berkata bahwa Kanroji merupakan wanita periang dan selalu tertawa dengan hal-hal sepele.
sehingga hal tersebut dapat menutupi pahit asam kehidupan Kanroji menuju posisi pilar, dan bahkan tidak pernah terlihat kesuraman di wajah Kanroji. Iguro juga menyatakan bahwa saat Iguro berbicara dengan Kanroji, Iguro merasa nyaman dan bahagia layaknya pria-pria pada umumnya yang tidak memiliki masalah yang sadis di kehidupannya. Iguro juga menyatakan bahwa Kanroji merupakan wanita ramah dan selalu bahagia di depan semua orang. Iguro tidak akan pernah membiarkan siapapun berkata buruk kepada Kanroji. Akhirnya, setelah pernyataan panjang Iguro, Kanroji pun membalas perasaan Iguro. Kanroji menangis dan berkata, "Aku bahagia. Aku menyukaimu, Iguro." Kanroji juga menyatakan bahwa makanan yang dimakan bersama Iguro adalah makanan terlezat. Kanroji juga merasakan bahwa Iguro selalu menatap Kanroji dengan hangat dan kasih sayang. Lalu di kisah mereka yang terakhir, Kanroji menyatakan harapannya kepada Iguro. Kanroji meminta Iguro untuk menjadikannya istri di kehidupan selanjutnya. Lalu akhirnya disanggupilah permintaan Kanroji. Iguro akan menjadikan Kanroji sebagai wanita yang paling bahagia di kehidupan selanjutnya. Dan akhirnya mereka mati bersama dalam kedamaian cinta. Lalu kita lanjut ke kisah Sanemi. Sanemi bermimpi bertemu keluarganya di isekai, yaitu ibu Sanemi, Genya, dan adik-adiknya. Akan tetapi keanehan terjadi. Tempat ibu Sanemi terpisah dari Genya dan adik-adiknya. Sanemi pun menanyakan hal itu kepada ibunya. Ibunya pun menjawab pertanyaan Sanemi. Ibunya menjawab bahwa dia tidak bisa bergabung di surga bersama Genya dan adik-adiknya. Itu karena dia sudah memakan anaknya sendiri. Sanemi pun merasa iba kepada ibunya. Sanemi pun berkeinginan menggendong ibunya dan masuk neraka bersama ibunya. Akan tetapi setelah Sanemi memegang tangan ibunya, tiba-tiba datanglah ayah Sanemi. Dia langsung mendorong Sanemi keluar dari isekai. Ayah Sanemi beranggapan bahwa Sanemi tidak cocok berada di isekai, baik itu di neraka maupun di surga, karena pada dasarnya Sanemi belumlah mati. Sanemi pun akhirnya sadar kembali dari komanya. Aplaus untuk pemburu iblis dan Kakushi karena telah berhasil menyelamatkan Sanemi dari kematian. Oke, kita lanjut ke kisah Inosuke. Kisah Inosuke seperti ini. Oi Min, serius Min? Oke, biasa untuk mencairkan suasana di tengah duka. Saat Inosuke sedang diobati pemburu iblis dan Kakushi, Inosuke barbar anjir. Inosuke menggigit tangan salah satu Kakushi sehingga Kakushi berteriak kesakitan. Setelah menggigit Kakushi, Inosuke langsung memuntahkan banyak darah. Tapi barbar anjir, si Inosuke kondisinya stabil. Oke, kita ke kisah Zenitsu. Zenitsu terluka, terkapar, dan menangis dengan mengaku-ngaku bahwa Nezuko adalah istrinya. Udah, itu aja. Oke, kita lanjut ke kisah Tanjiro, Giyu, dan Nezuko. Giyu bangkit dan langsung mencari keberadaan Tanjiro. Giyu pun melihat Tanjiro duduk berdiam diri dengan mata tertutup mengarah ke bawah dan memegang pedangnya. Giyu pun menghampiri Tanjiro dan setelah mendengarkan perkataan Kakushi yang menyatakan bahwa Tanjiro sudah tidak bernafas dan denyut nadi Tanjiro sudah tidak terasa, Giyu mendekat ke Tanjiro sembari meneteskan air mata. Giyu duduk dan menggenggam sisa satu tangan Tanjiro. Giyu menangis. Giyu menyesal. Giyu sekali lagi gagal melindungi teman dekatnya, yaitu Tanjiro. Lagi-lagi, Giyu hanya bisa dilindungi teman dekatnya, yaitu Tanjiro dan Sabito. Giyu tidak bisa melindungi Tanjiro dan Sabito. Giyu pun berulang kali mengatakan permohonan maaf kepada Tanjiro dan Nezuko. Dan akhirnya datanglah Nezuko sebagai manusia. Nezuko berlari ke arah kakaknya, yaitu Tanjiro, sembari meneteskan air mata. Oke, bisa kita simpulkan bahwa Gyomei, Iguro, dan Kanroji sudah benar-benar mati. Untuk Sanemi, Inosuke, dan Zenitsu masih terselamatkan. Lalu untuk Kanao gimana Min? Kanao tidak diperlihatkan di chapter 200 ini. Kanao juga kemungkinan masih terselamatkan, karena Kanao terakhir terlihat pada saat diselamatkan oleh Tanjiro. Kanao masih hidup.
dan tidak mendapatkan luka parah. Bahkan Kanao masih bisa duduk dengan mata terbuka. Oke, Giyu pun juga demikian. Giyu masih terselamatkan. Dia masih bisa berjalan menghampiri Tanjiro. Lalu kalau untuk Tanjiro, dia tidak bisa bernafas dan denyut nadi berhenti. Ini sih bayangan liar admin saja ya. Bayangan liar loh, jangan salah paham. Jangan anggap serius. Di manga dijelaskan bahwa bayi iblis Muzan telah hilang. Kalian tahu arti hilang kan? Hilang bukan berarti Muzan mati. Muzan hanya hilang sesaat. Ini liar banget sih bayangan Mimin. Mimin beranggapan bahwa Muzan masih bersembunyi di suatu tempat, tapi entah di mana. Kalian pernah menonton Naruto kan? Kemungkinan kejadiannya bisa seperti saat Orochimaru dibunuh oleh Itachi. Orochimaru membelah diri menjadi ular kecil dan lalu pergi diam-diam. Kemungkinan itu juga bisa terjadi loh kepada Muzan. Mengingat Muzan bisa membelah diri menjadi sel kecil dan bisa pergi ke tempat yang aman. Ya, contohnya seperti masuk ke tanah mungkin. Itu juga tergantung sih, apakah Muzan telah berhasil menetralkan semua obat Tamayo dan Shinobu di waktu yang tepat. Nah, terus bangkitnya Muzan juga bisa memicu kebangkitan Tanjiro. Dikarenakan Muzan bangkit dan mengamuk, tapi kemungkinan kebangkitan Tanjiro sebagai Oni dan akhirnya mengakhiri hidup Muzan. Tapi kemungkinan keduanya, Tanjiro benar-benar mati. Jika kalian melihat kembali gambar halaman pertama chapter 200 yang telah Mimin post di story Instagram @otakunoisekai, di sana telah diperlihatkan bahwa sisi gambar Nezuko adalah sisi gambar pemburu iblis yang masih hidup, tapi dalam keadaan sedih. Lalu sebaliknya di sisi gambar Tanjiro adalah sisi gambar pemburu iblis yang telah mati dalam keadaan tersenyum. Berarti kemungkinan Tanjiro akan benar-benar mati. Ini sih hanya bayangan liar saja ya. Jangan kalian anggap serius. Hahaha. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Kimetsu no Yaiba chapter 200. Maafkan Mimin apabila ada kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.